Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Walaupun penayangan saya mungkin agak saya kurangi jadwalnya. Kalau dulu kan sehari bisa 2 kali tayang atau setiap hari. Nah kalau sekarang ini sudah saya lompati sehari. Hari ini tayang, besok enggak, besoknya lusa mungkin juga tayang. Karena apa ya? Rasa-rasanya sudah saya pernah bahas semuanya dari saksi-saksi yang saya curigai. Pernah saya curigai semuanya, dan pada akhirnya juga belum ketemu sampai saat ini siapa yang menjadi pelakunya. Karena mungkin alat bukti yang belum kurang, alat bukti yang belum ditemukan, atau alat bukti yang masih kurang. Kan untuk menentukan sebagai tersangkanya harus memiliki 2 alat bukti yang kuat, dan mungkin pihak kepolisian masih belum memiliki alat bukti tersebut, atau yang ditemukan itu masih belum kuat, sehingga sampai saat ini masih belum juga ditemukan tersangkanya, belum ditetapkan maksudnya, sekalipun pihak polisi sudah mengantongi nama-namanya. Karena kurangnya alat bukti yang ditemukan sehingga masih dikantongi saja. Kita juga harus bisa memahami prosedur loh ya, karena takutnya nanti kalau hanya bisa menemukan alat bukti yang belum kuat terus dipaksakan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya, pada akhirnya nama baik polisi juga tercoreng ketika dipatahkan oleh pengacaranya para saksi. Jadi pihak kepolisian ini sangat hati-hati dalam menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Tentunya kunci utama siapa-siapa yang jadi tersangkanya ini ada di sketsa wajah. Karena sketsa wajah ini ada saksi yang melihatnya pagi itu. Kemudian sketsa wajah ini bisa menjadi pintu pembuka atau penghubung siapa saja yang terkait di peristiwa ini. Namun sayangnya sopir angkot hanya melihat sketsa wajah itu dari belakang, atau hanya melihat sopir Alphard itu hanya dari belakang atau dari samping, sehingga sketsa wajah yang dibuat oleh pihak kepolisian juga dari belakang dan dari samping. Nah di sini kalian juga nggak boleh menyalahkan pihak kepolisian, karena saksinya hanya melihat dari belakang dan samping. Bagaimana polisi bisa menggambar sketsa wajah dari depan kalau saksinya yang dilihat cuma sebatas itu? Dulu pernah saya prediksi tentang kasus Banpol. Banpol ada dan tidak ada ini bisa menjadi pembuka dari peristiwa ini. Ya, jadi pintu pembukanya ini tentunya orang-orang yang ada di lingkaran dalam peristiwa Banpol itu. Banpol ini ada nggak? Kalau nggak ada, terus siapa yang datang menurut Danu? Apakah sosoknya siapa? Ya, kemudian saksinya siapa saja? Tentunya bisa digali dari sini. Karena apa ya guys? Ini sangat mencurigakan dalam kasus Banpol ini. Tapi yang nggak tahu lagi ada dan tidaknya, atau memang ada tapi kenyataannya ceritanya diplesetkan, atau bagaimana saya juga kurang tahu pastinya ya. Mari kita ungkap di sini. Dalam peristiwa Banpol itu, apakah bisa dijadikan pintu pembuka terkuaknya peristiwa ini? Dulu pernah saya prediksi, tapi saya ulangi sekali lagi di sini karena masih ramai masalah Banpol. Mari kita ungkap di sini. Saya nggak melihat dari sosok Banpolnya, saya melihat dari saksi-saksi yang di sekitaran Banpol ini. Apakah bisa menjadi petunjuk pembuka dalam kasus ini? Jadi tolong digarisbawahi ya, saya tidak melihat dari sosok Banpolnya, tapi yang saya gali ini dari saksi-saksi yang ada di lingkaran kasus ini, kasus Banpol ini. Apakah dari saksi-saksi di lingkaran kasus Banpol ini akan bisa membantu untuk mengungkap peristiwa itu? Saya ambil satu kartu. Bisa. Ada petir menyambar di sini. Petir menyambar itu kejadian yang mendadak, bisa diartikan proses hukum. Jadi guys,
Kalau didalami dari orang-orang yang ada di lingkaran kasus Banpol ini, cerita Banpol ini, saya melihat dari saksi-saksinya ya, dari saksi-saksinya ini akan bisa terkuak ini, petir menyambar, proses hukum bisa terungkap. Selanjutnya pakai kartu ini dulu ya. Mengapa bisa terungkap atau mengapa bisa menjadi pintu pembuka di kasus Banpol tersebut, di cerita kasus Banpol tersebut? Ada feel, api, passion, semangat. Jadi di sini disarankan semangat menggali peristiwa ini dari saksi-saksi di sekitaran kasus Banpol. Ya. Selanjutnya, tentunya kalau saksi-saksi ini didalami pasti bisa membuka peristiwa ini. Tapi tergantung saksinya, jujur apa bohong. Kalau berkelit terus ya susah juga pihak kepolisian. Dari kesaksian para saksi bisa dijadikan alat bukti. Tapi saksinya ini jujur apa tidak, terus disinkronkan dengan temuan-temuan di TKP. Cocok apa enggak? Seperti itu ya guys. Passion, semangat. Mengapa harus semangat untuk mengungkap dari saksi-saksi di sekitar cerita Banpol? Ada purifikasi, nanti di sini ada pemurnian. Ada pemurnian, jadi yang salah ya disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Dari cerita-cerita para saksi-saksi ini. Jadi ada pemurnian di sini guys ya. Ada pemurnian. Dulu kan juga pernah saya prediksi toh, kalau dari kasus masalah Banpol ini bisa dijadikan pintu pembuka dari peristiwa ini. Kalau Banpolnya dianggap nggak ada, ya saksi-saksinya tolong digali lagi. Dan kenyataannya kartu-kartu ini juga begitu. Ada power di sini. Nanti ketika didalami lebih jauh lagi akan ada power di sini, petir menyambar. Kemudian semangatlah untuk menggali lewat jalan pintu itu. Karena di situ nanti akan ada pembentulan atau pemurnian, ya pemurnian. Selanjutnya pemurnian dalam hal apakah? Pemurnian dalam hal apakah? Saya ada penglihatan barusan saat mengoyok tadi, saya ada penglihatan seperti di gunung tanah gunung ada seseorang berdiri di puncak gunung, satu orang. Tapi orang ini untuk bisa mencapai gunung ini harus melewati, tentunya mendaki gunung, terus melewati hembusan awan yang tebal. Jadi satu orang ini dikelilingi awan. Bisa saya artikan, untuk bisa mengungkap peristiwa ini perlu usaha yang keras ya. Perlu usaha yang keras karena kayaknya orang ini juga dilindungi, makanya orang ini berdiri di tanah yang tinggi, misalnya sebuah gunung, kemudian di sekitarnya ini dikelilingi oleh awan. Jadi untuk bisa menyentuh orang ini harus naik ke gunung, kemudian menembus awan. Tentunya itu sesuatu yang sulit, perlu kegigihan dan perlu semangat ke arah itu. Jadi guys, dari pintu peristiwa Banpol, dari saksi-saksinya, jika digali terus, asal saksinya jujur ya, jika digali terus akan bisa ada pintu pembuka dalam peristiwa ini dan akan bisa bertemu seseorang yang di ketinggian. Tapi untuk ketemu orang tersebut harus gigih dan perlu niatan yang kuat untuk bisa mencapai ke sana, karena nggak mudah. Seperti itu penglihatan saya artinya ya. Kemudian saya lanjut. Pemurnian dalam hal apakah yang dimaksud? Pemurnian dalam hal apakah yang dimaksud di perkara ini? Ada simbol ebb and flow, naik turun. Naik turun yaitu hasil dari temuan-temuan yang masih bergejolak, masih naik turun, yang artinya masih belum kuat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk bisa
mendapatkan alat-alat bukti yang kuat, ada simbol strength, mountain, kekuatan, butuh kegigihan, butuh kekuatan yang tinggi untuk bisa menemukan alat-alat bukti tersebut. Nah, tentunya tidak semudah yang kita ucap ya guys. Kalau dikatut-katut kan kayaknya wah butuh kekuatan untuk bisa menemukan alat bukti. Kenyataannya sampai 9 bulan kayaknya masih belum menemukan alat bukti yang kuat, atau belum menemukan 2 alat bukti yang kuat, atau salah satu alat bukti yang kuat, sehingga pihak kepolisian masih mengantongi nama tersebut. Nah, dari peristiwa Banpol ini semangat terus sebenarnya untuk menguak dari peristiwa Banpol ini. Kalau Banpolnya dianggap nggak ada, kalau Banpolnya nggak diakui, tentunya dari saksi-saksinya. Saksi-saksinya harus berani menyuarakan di sini. Andai kata tidak ada kaitannya, ya bersuara dengan lantang. Harus bersuara dengan lantang dan semangat di sini untuk melakukan pemurnian. Karena sebenarnya dari peristiwa ini akan bisa ada sebuah kekuatan yang menyambar. Ya guys. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk prediksi kali ini saya juga agak-agak gimana ya, agak patah semangat juga untuk mengawal, karena sampai sekarang ini sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang diungkap di publik, tapi kenyataannya juga masih belum ketemu juga. Ya mungkin karena masih belum ditemukan 2 alat bukti, atau alat buktinya masih kurang sehingga pihak kepolisian masih mengantongi nama-namanya saja. Tapi di kartu ini disarankan kalau mencari dari sketsa wajah agak sulit, karena juga akan mencari di mana keberadaan orang tersebut, pastinya juga sembunyi. Di sini disarankan untuk mencari tahu melalui cerita kasus Banpol dari saksi-saksinya. Asal saksinya jujur akan bisa membantu untuk mengungkap peristiwa ini. Tetapi kalau saksinya nggak jujur, ya apa boleh buat. Apa boleh buat. Terpaksa pihak kepolisian akan mencari sketsa sebagai kunci pembuka dari peristiwa ini. Ya sayangnya di situ yang namanya orang berbuat salah juga nggak akan mau ngaku ya guys. Makanya di sini disarankan cobalah digali terus melalui saksi-saksi dari cerita Banpol, cerita peristiwa Banpol tersebut. Saksinya siapa saja? Ya itu coba digali terus. Mungkin saksi-saksi ini mengetahui sesuatu tapi tidak berani mengungkap. Ya mungkin seperti itu. Tapi ketika mereka berani untuk jujur, berani untuk mengungkap apa yang diketahui, tentunya itu juga akan menjadikan titik terang untuk pengungkapan